Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut menyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Sembah dan puji Dia yang raja. Amin Tuhan. Engkau yang kami puja, kami sembah Bapa pada siang hari ini Pak, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memimpin setiap anak-anak kami, memimpin jalan rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Sekalipun kami Bapak kadang-kadang Tuhan tidak bisa bertemu, tapi Engkau pertemukan kami hari ini Bapak, itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Bapak, urati tempat ini Bapak, berkati Bapak Bapak yang setia Tuhan, dan siap Tuhan menerima kami tempat ini Bapak. Biarlah tempat ini Bapak dan Tuhan dan anak-anaknya Tuhan, berkati Tuhan pekerjaannya, berkati Tuhan pelayanannya Tuhan, dan sekeliling rumah ini berkati Tuhan, supaya kan Bapak lebih lagi kapanpun kami bertemu Tuhan, berkumpul Bapak di tempat ini Bapak, menjadi anak-anak yang layak di hadapan Bapak. Kami terima kasih Bapak pada siang hari ini Bapak. Kami Bapak rindu lebih lagi Tuhan, memuji-muliakan nama-Mu tempat ini Bapak, karena inilah Kau beri kesempatan bagi kami Tuhan untuk merayakan Natal ini Bapak. Terima kasih, dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya. Perkenalkan ya, saya namanya Sanjaya, tapi biasa semua pada panggilnya Tony aja, lebih gampang ya. Saya pelayanan di GB Haris dan Yelo ya, di bawah Kokuang. Ya, sekarang begitu pandemi saya dipindah jadi penilik di wilayah sini. Tadinya saya daerah Cibaduyut, Rancamanyar sampai ke selatan sana. Perkenalan Pak, namanya Rusmida. Dari dulu dalam kami, kan jarang gini kumpul lagi. Jadi inilah kami tetap setia Bapak. Amin. Puji Tuhan. Udah berapa tahun? Makanya udah sekian lama. Selama corona. Saya tanya belum pernah. Ayo atuh kapan? Iya. Kebetulan hari ini masih banyak. Ibu Betni, wilayah sini juga semua ya. Kalau dekat sini ya. Oh, dekat. Babakan sawah. Kita teh jemaat GB Haris. Nama saya Rismaida Mani, tinggal saya di Cipati Pak. Dulu saya di sini ngontrak. Iya. Nama saya Ibu Al. Oh ya, Yang di punya sini. rumah. Nanti sering-sering Pak main. Ya, nanti kalau itu saya kunjungan. Saya keliling nanti. Senang dikunjungi. Nama saya Ibu Pepeng. Abis ngebantuin masak jengkol. Nggak ikut kelompokan ke sini baru gitu. Enggak apa-apa. Dekat cuman. Iya, Dengan dekat rumah mah Pak Oyon. Oh, Pak Oyon. Iya. Enggak apa-apa. Dari pertama itu selanjutnya. Iya. Tahu kan kita di jalan ya. Iya. Nama saya Iwa. Ya. Biasa suka main ke sini jadi Ya, jadi sama-sama. Ya. Ini Willy juga. Willy. Adiknya
Oh ya. Kita ke sini. Ya. Iya. Bagus. Ini satu lagi, Koroy. Oh iya kok. Aduh. Saya Roy. Oh, kok Roy. Kembaran ya, Iya. Kok? Tinggi-tingginya. Ya. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita ulang dari atas, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Lukas 2:13 mengatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, jadi malaikat bersama dengan sejumlah bala tentara surga. Berarti banyak nggak? Banyak. Banyak. Memuji Allah dan juga mengatakan bahwa
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Jadi lahirlah juru selamat datang ke dunia ini yang membuat damai sejahtera di bumi ini. Ya. Nah, kalau saya mau tanya, mengalami nggak atau merasakan damai sejahtera? Mengalami, kadang-kadang, kadang juga beda. Jujur, ya, jujur. Saya juga kadang-kadang, wah, lagi senang, lagi apa, mungkin, aduh, rasanya enak. Tapi kalau masalah datang rasanya, kenapa gini? Betul, saudara? Ya. Nah, saudara. Tapi kalau kita tahu, kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan yang selalu Tuhan pelihara. Dipelihara oleh Tuhan? Amin. Nah, Tuhan pelihara, maka segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, dikatakan dalam ayatnya juga, yang boleh kita terima tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan tahu kok batasnya. Kadang kita seperti itu. Mungkin ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin, aduh, kenapa begini? Berarti kalau kita sedang mengeluh, kita sedang merasa, ada nggak damai sejahtera? Nggak ada. Bahkan mangkel, kesel, ya. Ya, kadang juga ya, kenapa Tuhan ini bisa menimpa ke dalam diri saya? Sedangkan, waduh, gayanya keluar nih. Sedangkan saya kan pelayanan. Sedangkan saya kan ke gereja. Saya doa terus. Tapi kenapa ini menimpa kehidupan saya? Ya, itu pasti Tuhan izinkan. Karena dikatakan kan segala sesuatu bisa menimpa dalam kehidupan kita, tapi tidak akan melebihi dari kekuatan Dia. Sebetulnya kita kuat, ya, kalau nggak manja. Ya, saudara. Nah, jadi Tuhan lahir ke dalam dunia ini, ya, menggambarkan bahwa Dia adalah juru selamat yang menyelamatkan kita, ya. Jadi kalau segala sesuatu menimpa dalam kehidupan kita, jangan takut. Mungkin ngerasa nggak kuat. Kalau ngerasa nggak kuat, apa yang dilakuin? Ya, berdoa, serahin sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Ya, itu nggak apa-apa. Tuhan, saya merasa nggak kuat. Berarti apa? Kitanya lagi lemah. Ya, tapi yang diminta apa? Bukannya seolah-olah masalah ini Tuhan angkat, Tuhan cabut. Nah, ini kan pencobaannya, masa suruh diangkat? Tapi Tuhan berikan kekuatan supaya saya bisa melewati masalah ini. Ya, coba kalau ada masalah, ada kerjaan, udah diselesaikan, dilewati, berarti apa? Selesai. Benar nggak? Kalau sudah bisa melewati berarti kuat nggak? Mampu nggak? Mampu. Ya, jadi kita minta kekuatan sama Tuhan supaya kita dimampukan dapat melewati masalah-masalah. Amin. Ya. Nah, sudah kita tahu bahwa Tuhan datang ke dunia ya di Desember ini, dan Dia juga merupakan adalah juru selamat ya yang menebus kita semua. Ya, kita pasti Dia akan memberikan damai sejahtera di bumi ini. Janjinya loh, ya. Janjinya yang tadi ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempatnya maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Nah, lihat ini, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita seolah-olah masih merasa berat terus, masalah nggak ada damai sejahtera terus, berarti periksa apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Koreksi. Karena ayatnya mengatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, kita semua di tempat ini kita tahu, kita mengerti, dan kita juga sudah diklaim sama Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Berarti
kita yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tapi kadang kitanya manja. Ya, nah, betul ya. Jangan manja. Nah, saya bacakan lagi satu ayat dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9 ya. Tetapi kamulah, berarti kita semua kan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Lanjut supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa artinya? Kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Pernah bersaksi? Nah, ke siapa? Ke siapa saja yang kita temui, ya. Karena dikatakan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti kita pasti akan dibawa dari kegelapan menuju pada terang, ya. Kegelapan mengartikan bahwa suram, keenggak-enakan, masalah, ya, yang menimpa kehidupan kita. Tapi Tuhan berjanji Dia pasti akan membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Nah, makanya mari saudara, ya, dengan kita memperingati Natal pada bulan ini, ya, kita tahu bahwa diingatkan kembali, karena kita udah tahu semua, tapi kita diingatkan kembali, ya, bahwa Dia betul-betul lahir ke dalam dunia ini untuk membuat damai sejahtera untuk kita semua, ya. Dan Dia juga akan membawa kita dari kegelapan, membawa kita ke dalam terang yang abadi, ya. Tuhan pasti akan memberikan pada setiap kita pasti sukacita, damai sejahtera, ya. Mari kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Saksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya apa? Menjadi berkat untuk orang lain, memberkati orang lain, ya. Mungkin sekarang lagi nggak enak badan, diberikan kesembuhan. Wah, puji Tuhan. Kemarin lagi hari Jumat, waduh, saya nggak enak badan. Sabtu udah mulai mendingan, minggunya udah itu, jadi bisa ke gereja, ya. So, mulai hari ini kita saksikan kebaikan Tuhan, ya. Selama seminggu ini kita sehat juga, itu merupakan satu berkat yang baik. Kasih kami, ya, bagaimana ya bahwa saat Natal itu membawa damai sejahtera itu bukan hanya terbatas saat kita berhasil, saat kita sukses, saat kita happy, banyak orang memuji kita, tetapi di saat lembah kekelaman pun damai sejahtera Tuhan itu kekal, ya. Jadi itu yang menjadi ciri khas yang berbeda dengan dunia. Di sini yang melampaui segala situasi, katanya ayatnya tadi di Filipi, ya, 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi satu perbedaan yang sangat kontras sekali, ya, bagaimana orang yang di luar Tuhan dengan yang di dalam Tuhan. Bagaimana damai sejahtera itu menjadi satu tanda, satu ciri, apakah itu dari Tuhan atau hanya karena upaya-upaya secara jasmani yang dari luar. Biasanya dunia kan lebih memotivasi sesuatu dari luar, ngepusnya. Oh, kita pengen bersukacita, kita pergi ke tempat hiburan, ke tempat rame-rame, ke tempat yang kita suka, mungkin melakukan banyak hal yang hobi biasanya, ya, yang kita sukai. Itu akan menimbulkan sukacita memang, ya, damai sejahtera. Tetapi saat kita kembali ke kehidupan semula itu biasanya akan hilang. Tapi di dalam Tuhan Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Sukacita yang kekal. Di 2 Petrus 1 ini ayatnya, kasih karunia damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Jadi kuncinya di situ, ya.
pengenalan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita menginginkan damai sejahtera itu tadi Pak Tony katakan kan yang berkenan. Jadi ada syaratnya yang harus dipenuhi, saudara ya. Bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera yang kekal itu. Jadi nggak semua orang mengalami itu, tapi ibu-ibu di sini boleh tetap kuat karena punya Tuhan. Saya percaya ya, Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan damai sejahtera. Kita mengucap syukur. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih Pak Tommy mau masuk ke sini ke dalam sekali. Nggak masalah. Tuhan berkati. Saya juga mau bersari kalau dipikir-pikir ya, menit demi menit gitu. Terus detik demi detik, menit demi hari, tahun demi tahun. Sekarang umur saya udah 71, berarti saya udah 71 tahun Tuhan pelihara saya. Nah, terus saya juga mikirin, oh Tuhan itu baik. Saya juga nggak bisa lah, gimana gitu, kebaikan Tuhan saya. Ya sudah nggak bisa bilang lagi, cuman saya merasakan 71 tahun itu hari yang sungguh baik buat saya. Ya bisa pelihara anak saya, ya bisa pelihara kebaikan saya. Nggak bisa sebut, nanti saya satu waktu kalau Pak Tony sama Kakang kesini, saya mau bikin satu kesaksian. Saya udah bikin sama Ibu Lili, tapi belum dibikin dari udah ada 6 bulan ya umurnya. Saya belum bikin, nanti suatu waktu kita sama-sama kumpul bahwa kebaikan Tuhan itu, damai sejahtera, kasih sukacita itu bukan karena kuat saya, bukan karena kepintaran sama, karena Tuhan kasih anugerah yang besar. Dia yang menjamin hidup. Itulah arti hari Natal itu. Bukannya karena makan enak atau wah tukar-tukar ketawa-tawa, bukan. Kita artinya bahwa tadi Bapak Tony bilang bahwa Tuhan lahir membawa damai sejahtera. Kita bersyukur Tuhan melahir di kandang domba. Kita mah nggak sampai di kandang domba ya Pak ya. Tadi kan kita harus apa? Jangan mikir kesusah aja. Kan kita menyaksikan bagaimana bahagianya Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bisa nggak mengucap syukur itu? Nanti kan Bapak bilang, tapi kan Firman bilang mengucap syukur dalam segala hal. Ya, jadi kita jangan susah, jangan apa. Semua juga ada masalah ya Pak. Saya juga anak ada masalah, istri ada masalah, kekeluargaan, keuangan semua. Tapi jangan pikirin, mengucap syukurlah dan tetaplah berdoa. Nyanyi ini pujian kemuliaan di tempat maha tinggi bisa ya, sebelum kita live nanti kita Banyak lanjut. yang mati. Nah ini nih hidup. Pilih Tuh, hidup ya. Nah ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala
kasih Bapa, Engkau adalah Allah Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau Tuhan di atas segalanya. Kami percaya saat hidup kami berkenan, saat kami mengenal Engkau Tuhan, kami boleh menerima damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara setiap hati kami, pikiran kami, karena kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Allah Raja Juru Selamat kami, yang telah lahir ke bumi dan memberikan kami sukacita, damai sejahtera yang kekal, baik saat kami mungkin di dalam sakit penyakit, dalam pergumulan. Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh mengalami sukacita, jalan keluar seperti firman-Mu yang Kau janjikan. Biarlah pada hari ini setiap kami boleh dihiburkan, dikuatkan melalui sharing firman-Mu Tuhan. Tuhan juga yang memberkati Kotoni sebagai pemilik yang membimbing kami Tuhan untuk lebih lagi dipakai dalam segala pelayanannya, keluarganya Tuhan, dalam segala apa yang dikerjakannya Tuhan, yang membuat semuanya berhasil, dan nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Sudah siap matiin? Ya, Matiin sekarang? ya matiin boleh. Udah nyala. Nyala. Kan? Alam kudus, sunyi senyap, bidangmu gemerlap, juru selamat manusia. Datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kecil, anak kudus, anak kudus, Tuhanku penebus, Tuhanku penebus, menyanyi merdu, bawakan kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Bapa, cinta kasih bersama dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Untuk kita yang sudah terima berkat dengan iman, kita sama-sama katakan Amin. Hari Natal dan tahun baru, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Sekarang, ya, satu arah. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Sekali lagi, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan
boleh. Yang sebagian duduk, sebagian berdiri. Ini Ya. maliknya. Hah? Ya. Siap. Maliknya yang balik. Siap, bisa rada rapat, Ada dempetan tadi. rada dempetan. Oh iya. Ya. Nah, biar dempet. Reval, ikut Reval. Ya. Hah? Ikut ya. Bentar, Cipepeng. Ayo. Ayo. Ya, nanti. Ya, Ini nanti. dulu. Ini sini kena nggak? Hah? Kena. 1, 2, 3. Lik, sini dulu, Peng. Oh iya, Cipepeng sok foto dulu. 1, 2, 3. Ups, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, bebas. 1, 2, 3. Ip, Revo bisa tolong? Masuk nggak? Masuk semua pakai HP. Masuk semuanya. Ada yang HP punya HP? Udah masuk semua. Ini. Udah ya? Oke. Jangan goyang. 1, 2, 3. Tunggu, kepencet. 1, 2, 3. Makan, Li. Iya, kok. Dihabisin nggak? Sama dekat tiap hari kesini. Oh gitu. Tapi kan udah bisa masuk nanti. Ya, ya, ya. Peng, nasi, Peng. Mau banget sendiri. Oh, banget. Ya, sok aja. Aku lagi ngambil gambar dulu. Dan itu sendok aja, Peng. Sendok. Nah, sedikit makannya. Oh, sedikit. Banyak, Pak. Nanti dibungkus saja ya. Oh iya. Sahabat YouTube, kami dari Coach Badak Forever akan memberikan kesaksian dari Ibu Aap bagaimana dia bisa mengatasi rasa takutnya waktu menghadapi masalah dalam keluarganya. Mari kita saksikan dan silakan Ciap untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan kesaksiannya. Shalom semua saudara-saudara, teman-teman saya, terutama yang satu kul sama saya. Apa kabar? Saya terima kasih kalau bisa membuang waktu untuk saya mendengarkan bagaimana kehidupan saya. Kehidupan saya itu bukan kata atau ngelihat orang, bukan. Saya saksikan ini, kejadian ini benar-benar terjadi pada diri saya, dimana saya ketakutannya bukan main. Mungkin orang kadang masa takut, nggak mungkin takut, jangan takut. Memang
Saya selalu ngomong jangan takut, tapi saya kan masih tubuh sayanya kan masih belum mengerti apa itu antara takut dan tidak. Saya sungguh takut bagaimana menghidupkan anak saya, ketiga anak saya itu. Bagaimana saya membesarkan anak saya. Waktu itu tahun 93 lah sama 94, saya itu nggak punya suami, saya ditinggalin anak 3. Saya merasa takut, gimana ini ngebesarinnya anak, gimana nih jadi bisa sekolah atau enggak, bagaimana. Saya ketakutan yang nggak benar, jujur saya katakan, saya takut sekali. Akhirnya Tuhan buka jalan, dimana saya mengerti apa arti bersama Yesus itu, bagaimana kehidupan saya bersama Yesus itu benar-benar terjadi. Saya waktu pertama kehidupan saya itu sungguh kecil hati lah, ketakutan nggak pugu, tapi Tuhan pimpin di kehidupan saya. Siap, kenapa bisa takut waktu masih anak-anak masih kecil, atau mungkin karena ditinggal suami atau gimana? Satu, saya takut karena anak masih kecil. Kedua, takut karena suami nggak ada. Bagaimana membesarin anak? Waktu itu anak saya paling besar baru kelas 4. Terus yang kedua baru kelas yang ke-1 kelas 4, yang kedua kelas 2, kalau yang ketiga itu kadang-kadang masih ngompol. Saya takut. Menurut saya wajar lah saya takut. Karena takut bagaimana nanti bisa nggak nyekolahin, bisa nggak besarin, bisa enggak saya ngedidik anak begitu. Bersama Yesus saya nggak takut. Selanjutnya, gimana Ciap untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya anak-anak sampai sekarang sudah dewasa dan sudah bisa mencari nafkah sendiri? Bagaimana saya selalu Matius 7 itu yang saya pegang kehidupan saya. Firman Tuhan katakan, ketuklah maka kamu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka akan diberikan. Itu pegangan saya. Waktu saya masih anak-anak kecil itu saya takut. Pertama saya takut gimana, tapi akhirnya saya apa yang firman Tuhan katakan saya lakukan. Saya membesarkan anak itu kerja sungguh-sungguh supaya anak saya bisa sekolah, supaya anak saya bisa besar. Puji Tuhan, sampai sekarang. Untuk membiayai sekolah anak-anak, Ciap apakah mendapat bantuan dari luar? Puji Tuhan, ketiga anak saya itu dapat bantuan yang nomor 2 sama nomor 3. Puji Tuhan, itu karena kasih anugerah Tuhan, bukan karena saya kuat, bukan karena saya gagah, bukan karena saya kaya. Semua itu dari Tuhan. Saya ditolong dari gereja. Sampai sebesar ini saya ditolong di gereja. Akhirnya anak bisa selesai sampai SD, dari TK, SD sampai SMA. Selesai SMA semua anak-anak saya kerja. Anak-anak semua sekarang sudah dapat kerja, 3-tiganya. Puji Tuhan. Setelah selesai sekolah, puji Tuhan anak-anak saya sudah 3-tiganya kerja. Jadi kadang-kadang saya suka memikirkan bagaimana Tuhan baiknya mengurus saya, mendidik saya sampai segini itu karena kebaikan Tuhan. Jadi saudara-saudara jangan merasa takut. Kadang saya juga takut, tapi semuanya terjadi dengan baik. Jadi kita harus bersyukur selalu. Mungkin kita juga bisa cerita, dapatkah kita bersyukur kalau kita susah, kalau kita kekurangan, kalau kita ada sakit, kalau kita ada problema, masalah.
tapi bersyukur selalu apapun yang terjadi. Iya. Ya.